Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di CKL, Celoteh Keseruan Mani. Hari ini spesial nih, saya bersama salah satu sahabat saya yang talented, inspiratif, kebanyakan ide, banyak banget idenya, pokoknya serba bisa, Tia Subiakto. Halo Mbak Tia. Halo Mbak Lani. Kita social distancing ya? Oh iya dong. Boleh dilama-lama mendekati. Apa kabar? Ya baik Mbak, kita udah lama banget gak ketemu. Lama banget dan kangen sih ya. Pasti banyak banget yang mau diceritain. Terutama yang lagi hits nih. Kemarin lihat di Instagram. Ternyata aku menemukan ini. Sebuah novel karya Tia Subiakto, judulnya Panggil Aku Mama. Buru-buru dong beli, baca. Kebetulan hobinya juga baca novel. Oke. Aku mau tanya dong, seorang Tia nih yang dikenal sebagai musician ya? Musisi ya? Musisi, terus ngisi scoring musik di film ya. Tiba-tiba ke novel, ceritanya gimana? Ya sih sebenarnya banyak sih yang bertanya itu kan sama aku gitu. Tidak terkecuali papaku gitu. Iya. Aku tuh masih menjalankan membuat musik film itu masih gitu. Ya. Tapi memang sejak tahun lalu aku memang mencoba untuk udah bikin cerita gitu. Bikin cerita, terus sempat bikin satu cerita pendek untuk film pendek yang aku memang bikin workshop sendiri. Jadi dari tahun lalu tuh memang workshop aku jalan, film score camp namanya. Itu pelatihan tentang musisi yang ingin sekali punya first experience tentang mengerjakan musik film. Nah, makanya aku bikin cerita itu memang sebagai bahan untuk para peserta supaya bisa membuat musik film gitu kan. Beda ya, musik film sama musik buat. Oh ya beda banget. Itu beda ya. Beda banget dan memang ilmunya tuh sendiri gitu. Ngaruh nggak sih sama dulu kan jadi apa sih konduktor ya? Oh iya itu beda. Itu kalau jadi konduktor itu biasanya tuh memang yang purely music, tapi kan kalau ini kan memang seni terapan kan gitu. Jadi ya memang penggabungan antara musik sama film, digabung jadi musik film gitu. Konduktor iya, bikin musik iya, nyanyi juga iya loh, suaranya keren banget. Ini bikin novel juga iya. Terus kalau ini, jadi emang udah biasa nulis cerita gitu. Jadi memang berkaca dari yang tadi, yang bikin cerita untuk film pendek, akhirnya aku coba memberanikan diri bikin cerita satu lagi yang panjang. Tapi ini memang bentuknya skenario sih. Ini si novel. Awalnya ini skenario. Jadi skenarionya aku tulis di handphone. Oh, jadi memang direncanakan untuk film. Iya, memang direncanakan untuk film tadinya. Gitu. Terus udah gitu aku tulis jebret di Januari awal. Udah gitu di Februari aku penyempurnaan. Kalau nggak salah ada penukaran nama tokoh gitu. Maret udah diedit. Udah cepet ya? Berarti total berapa lama nih pengerjaan novelnya? Waktu itu ini launchingnya Mei kan, launching pertama ya, cetakan pertama di bulan Mei di tanggal 6. Jadi itu sekitar 4 bulan lah, 3-4 bulan lah kalau ya? Sampai kalau dari Januari sih ya. Cepet ya. Dan aku udah baca, emang bagus. Carried away aja. Tiba-tiba yang bagian ada sih satu cerita di mana si ibunya bla bla bla, jangan ya rahasia ya biar pada beli ya. That's spoiler. No spoiler. No spoiler. Tantangannya apa bikin novel ini? Sebenarnya tantangannya adalah yang pertama proses dari skenario ke novel yang disebut dengan novelisasi gitu. Jadi dari skenario terus dipindahin terus tiba-tiba kan memang novel itu kan nggak bisa yang as it is gitu kan. Kalau skenario itu kan memang as it is gitu. Ya udah kalau misalnya emang ada tangan bentuknya close up gitu, tangan mengambil bolpen, ya udah tangan mengambil bolpen dari sini kameranya. Tapi kan kalau di novel nggak gitu kan. Jadi kalau di novel tuh emang ya udah tangannya yang lembut mengambil sebuah biar kita membayangkan gitu. Jadi kan membayangkan, jadi otomatis theater of mind-nya jalan kayak gitu. Berarti tapi ini termasuknya novel pertama ya? Iya.
Keren sih. Ini novel perdana, aku belum pernah nulis. Belum pernah nulis. Dan tiba-tiba ya udah keluarin novel. Bakalan ada yang lain dong setelah ini. Oke, so far aku udah punya 3 cerita yang memang lagi digarap secara simultan. Jadi aku dari setelah novel ini Panggil Aku Mama ini muncul, di bulan Mei Juni itu aku sudah mulai kepikiran judul, logline. Bahkan pada waktu itu ada satu skenario yang aku bikin. Aku lagi online course bener gitu. Jadi online course yang ngajar itu kalau nggak salah dosen dari Michigan State University, belajar penggarapan online. Iya. Karena kan memang pandemi kan ini, kan memang menghadapi pandemi semuanya memang harus online lah gitu kalau menurut aku gitu. Karena kita harus stay at home kan. Nah terus ya udah akhirnya ya udah kita bikin. Nah satu course itu kan memang harus ada assignment kan. Nah, satu assignment itu yang mau aku jadi novel. Dan itu tinggal dilanjutin sampai selesai. Tinggal dilanjutin skenario terus tinggal dinovelisasi gitu. Itu jadi udah ada di bulan Mei Juni itu udah ada 2 desain cover juga untuk novel berikutnya. Jadi kayak yang ya udah memang sudah udah ada ini jadi emang udah ada plan. Seruan mana? Bikin novel sama bikin musik? Itu susah jawabnya soalnya excitementnya tuh beda banget. Nggak bisa dipilih ya. Susah jawabnya. Karena musik itu sendiri, menulis itu sendiri gitu. Enaknya sama-sama, beda-beda enak ya. Kalau yang satu nulis not balok, kalau yang satu lagi nulis abjad gitu. Kalau yang satu memang harus berkaitan dengan nada dan frekuensi, kalau yang menulis ini memang harus berkaitan dengan pola pikir sang tokoh, harus lebih in-depth lagi gitu. Sama-sama punya tantangan tersendiri ya. Yang paling mensupport bikin novel ini siapa? Yang paling berjasa deh, yang ayo bikin deh nanti. Sebenarnya ini aku dorongan sendiri sih. Sendiri ya. Dorongan sendiri ya, didukung sama suami tentu. Cuma untuk untuk segi ini menjadi nyatanya itu aku benar-benar sendirian. Yang paling mendukung justru malah anak-anak gitu. Anak-anak ya. Ya emang karena nggak bisa diem, terus apa aja bisa. Pinter, jadi idenya banyak. Ngapain lagi nih? Apalagi pandemi loh ya. Iya. Mesti banyak ide biar tetap bisa berkarya kan. Sebenarnya kan waktu skenario Panggil Aku Mama ini selesai, itu pandemi belum datang loh Mbak. Jadi kayak ini waktu bikin ini belum datang. Cuma pas nerbitinnya pada saat udah pandemi. Iya pas saat. Tapi udah jadinya ya emang kita udah nggak tahu awalnya itu skenarionya memang mau dikirim ke produser kok gitu. Rencananya begitu. Tapi belum ya. Belum sempat dikirim ya. Tapi kalau ini yang para bapak produser baca, isinya keren. Sayang kalau nggak difilmin nih. Iya. Cuma pasti jauh-jauh gitu. Iya jauh-jauh. Nah, jadi kalau novel Panggil Aku Mama ini memang lagi dalam penggarapan versi bahasa Inggrisnya. Jadi lagi diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Terus Bismillah udah masuk, udah lolos tahap pertama satu publisher di Amerika. Wow. Jadi ya. Berarti mungkin untuk novel-novel selanjutnya akan gitu juga ya, biar bisa worldwide ya. Iya. Keren. Tetap sih go internasional cita-cita ya. Iya, harus. Siapa tahu ini channel CKL juga go internasional. Amin. Tingkat kepuasannya enakan mana, bikin musik sama bikin novel? Sama aja sih. Sama. Cuman mungkin kalau novel menulis itu memang aku lebih prefer menyebut menulis ya, karena maksudnya kayak menulis ya. Novel, skenario itu kan memang wahana gitu sebenarnya. Cuman ini bisa dijadiin bahan apa aja gitu. Maksudnya kayak ini bisa dijadiin sandiwara radio, ini bisa dijadiin film, ini TV, bisa dijadiin anime, bisa dijadiin macam-macam, itu berbagai macam wahana. Bisa panjang gitu juga ya. Bisa panjang. Ini memang mau ada prequel dan sequelnya rencananya. Iya sih, karena masih ini ya. Masih penasaran ya. Kan makanya aku bilang kan kemarin, ini kok endingnya begini sih? Oh ya, tenang. Tapi judulnya Panggil Aku Mama 2, beda kan? Sequelnya sih rencananya mau keluar tuh 10 tahun lagi sih.
Iya, Lama banget. jadi memang aku tuh udah punya long plan. Tapi kayaknya nungguin cerita berikutnya takut lupa ya kalau 10 tahun lagi untuk ini. Nggak bisa dicepetin. Nggak bisa. Justru malah dalam waktu dekat yang dikeluarkan adalah prequel. Oh. Jadi sebelum ini terjadi. Oh iya lagi Gitu. kekinian sih yang film-film kemarin juga kan gitu kan. Tapi memang awalnya sih orang pada nyangka ini film ya gitu. Bukan, Iya ini bukan sih. film, ini novel gitu. Dan Tapi karena yang bikin juga berkecimpung di film, jadi kayaknya kenapa jadi aduh ini mesti di filmin. Kebayanginnya kayak ngelihat film juga sih. iya sih memang sih. Harapannya apa dengan novel ini? Kalau aku sih mudah-mudahan novel ini memberikan manfaat ya. Bermanfaat bagi para pembacanya dan bermanfaat untuk orang-orang yang terutama para perempuan kaum hawa yang mau menikah. Setuju. Ini adalah salah satu contoh dari perjalanan hidup seseorang yang bisa dipelajari dan bisa diambil intisari supaya nanti begitu melangkah ke lembaran yang baru tuh nggak bakal begitu lagi gitu sih. Pengen nanya nggak serius ya? Apa tuh? Ini nih kalau baca nih kata-katanya tuh kayaknya ada nggak dari pengalaman pribadi? Oke, jadi novel ini tuh 60% fiksi, 40% fakta. Memang ada beberapa kejadian yang di novel ini yang aku ngalamin, Mbak. Kan bagaimanapun penulis itu kan berhubungan sama pola pikir. Memori itu kan berhubungan sama otak kan. Otak kan berhubungan sama pola pikir. Jadi mau nggak mau tuh ya udah just lah gitu. Iya, karena kata-katanya itu ya kayaknya ada ya beberapa yang kayaknya nggak mungkin ngarang nih. Gitu kalau aku pas baca gitu ya, kayaknya nggak mungkin ngarang nih. Pasti kok sampai ke sini ya gitu kan. Iya, ini jadi kayak ya itu yang aku pelajari adalah penulis itu bisa merefleksikan apa yang menjiwai dirasakan juga ya. Jadi makanya hasilnya oke nih gitu. Cuma emang sih aku endingnya agak yang penasaran. Nanti kan sequelnya 10 tahun lagi. Novel kedua dong bakalan tentang apa? Bocoran. Bocoran. Spoilernya dikit aja. Sebetulnya ada 3 cerita yang kayak aku bilang tadi sebelumnya. Memang lagi disusun, tetap sih ceritanya tentang perempuan dan seputar pernikahan, cuman dengan profesi yang berbeda-beda. Dengan profesi yang berbeda-beda ya, dengan profesi si tokoh yang berbeda-beda itu secara otomatis memberikan wawasan kehidupan yang beda gitu. Misalnya gitu. Mbak Lani sekarang sebagai apa? Sebagai ibu rumah tangga aja deh. Okay. Kan kayak suasana kebatinan, ambience atau nuansa ibu rumah tangga itu akan jauh berbeda ketika aku ceritakan itu jauh berbeda dibanding kalau misalnya aku mau cerita soal penulis. Penulis itu dengan ambience-nya, dengan spiritnya, dengan wawasannya itu pasti akan jauh beda. Itu yang membuat that's very different gitu. Dua hal yang sangat beda gitu Mbak. Jadi ya pastinya akan tentang perempuan dan tentang perjuangan hidup. Iya. Tapi di bidang masing-masing. Terus tentang apa itu? Kepoin aja di Instagram aku. Kalau mau tahu novel berikutnya kepoin Instagramnya Mbak Tia Subiakto. Nama di Instagram ini juga kan? su.biakto.tia_syahriar gitu. Aku sih udah follow. Oke. Terus ini apa namanya? Aku mau pre-order lagi dong. Susah banget dapetinnya. Dapat di novel ini aja di mana-mana habis. Pre-order sampai 14 hari, 10 hari. Iya, begitu. Aduh. Jadi alhamdulillah, jadi 2 bulan kemarin itu novel Panggil Aku Mama sudah mencapai 534 eksemplar. Wah, 2 bulan. 2 bulan. Alhamdulillah. Tapi indie loh Mbak. Indie, jadi emang benar-benar kan penerbitan tuh ada 2 ya. Ada indie, ada major. Jadi ini jalurnya indie dan 534 eksemplar untuk indie itu udah banyak lah 2 bulan loh ya. Gitu. Nah, ini memang lagi mau dicetak untuk yang kedua. Jadi cetakan keduanya ada.
kita bisa pre-order sampai tanggal 6 Agustus terakhir. Oh, 6 Agustus pre-order. Oke, itu di Instagram juga ya? Di Instagram ada linknya kalau memang mau pre-order. Jadi setelah tanggal 6, tanggal 7 baru naik cetak. Berarti kalau aku mau pre-order buku novel kedua, kabarin ya? Oh iya, kalau novel kedua pasti dikabarin. Karena abis cetakan kedua, ini cetakan kedua jalan, rencananya memang aku mau mengeluarkan novel berikut. Nah itu dia. Gitu. Mudah-mudahan sekeren ini juga, terus seheboh ini juga penjualannya. Amin. Terus aku mau duluan. Iya dong, pasti dikasih kesempatan buat review buat Mbak Lani. Iya dong, aduh soalnya ini bener-bener pas baca, ini mesti loh beli beneran. Ini terbawa deh. Makanya udah penasaran nih kalau dibikin film pasti keren. Dan kalau misalnya semakin banyak yang pre-order ini akan semakin memperlancar aku untuk bikin novel baru. Benar. Ya kan semangat itu dong paling ya. penting, Iya, berarti dong, kan diakui keren terus pengen berkarya lagi gitu. Tapi Iya. musik masih dong ya. Musik masih. Aku masih ngerjain musik film walaupun aku paham banget sih begitu pandemi ini kemarin kan dunia perfilman juga sempat stuck kan, sempat berhenti gitu. Jadi aku memang hanya menyelesaikan proyek-proyek yang memang menjadi tanggung jawab aku di tahun lalu gitu. Gitu. Tapi kan setelah itu aku mau ngapain gitu kan. Gitu. Terima kasih banget sharingnya, Mbak Tia meluangkan waktu loh, sibuk banget tadi malam baru pulang jam 4 pagi. Tuh, masih bikin musik, nulis juga, tapi nyempetin waktu buat ketemu aku di CKL. Terima kasih Mbak Tia, terima kasih juga udah nonton celoteh saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di pre-order, nanti kehabisan kayak saya mesannya susah. Okay, share for all, happy together.